IHK ini juga merupakan suatu pemeriksaan tambahan atau khusus. Jadi hanya diperiksakan ketika dokter patologi anatomi atau dokter yang merawat pasien itu butuh. Berapa lama ya kalau di Ciawi untuk imunohistokimia? Nah, itu juga menjadi keuntungan ataupun kelebihan dari kita ya dok ya di Ciawi. Jadi dia one stop service ya. Ya oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, pemerintah memberikan panduan obat-obat yang untuk pasien-pasien tadi. Nah, kebetulan ilmu pengetahuan juga berkembang dengan baik sehingga obat-obat yang memang khusus untuk si kanker-kanker ini sudah mulai. Jenis apa saja sih dok yang bisa dilakukan pemeriksaan IHK, mungkin ke arah kansernya kali ya dok ya. Mungkin kan kanker nih ada banyak ya dok ya. Betul. Apakah hanya payudara ataupun limfoma aja atau bisa semuanya dok dilakukan pemeriksaan IHK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Healthizen dan seluruh sivitas Hospitalia RSUD Ciawi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Kembali lagi hari ini di acara PDKT atau Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi bersama saya Dr. Siti Nurdianti yang bertindak sebagai moderator pada hari ini. Nah, podcast pada hari ini kita akan membahas sebuah pemeriksaan dari penyakit yang mungkin teman-teman Healthizen semua nih sering mendengarnya. Penyakit apa sih? Yaitu tema podcast hari ini adalah imunohistokimia, rahasia baru dalam menghadapi kanker. Nah, sebagai teman-teman ketahui, kalau misalkan kanker itu merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi, yaitu kedua di dunia ini. Dan di Indonesia sendiri, kematian ini cukup tinggi, sekitar 70%. Nah, RSUD Ciawi ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara komprehensif dan terbaik untuk para cancer survivor, yaitu diantaranya kita sudah punya dokter spesialis onkologi. Di lain itu juga kita sudah mempunyai ruangan khusus untuk para cancer survivor, yaitu ruangan Azalea. Nah, terbaru RSUD Ciawi ini mempunyai salah satu pemeriksaan yang bisa melanjutkan pemeriksaan sebelumnya, yaitu pemeriksaan imunohistokimia. Dan apa sih imunohistokimia? Di studio PDKT hari ini sudah hadir salah satu dokter terbaik RSUD Ciawi, yang dimana mungkin dokter teman-teman Healthizen semua ini jarang melihat dokter ini, jarang ketemu, tapi lebih sering mendengar nama atau melihat nama serta hasil bacaannya. Selamat datang Dokter Eva Manurung, spesialis patologi anatomi. Selamat, terima kasih. Gimana dokter kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah ya dok ya. Nah, Dokter Eva Lina ini sudah bekerja di RSUD Ciawi hampir selama 8 tahun dan sudah menggeluti bidang patologi anatomi selama hampir 12 tahun. Wah, cukup lama ya dok ya. Luar biasa. Dokter Eva juga merupakan lulusan patologi anatomi dari Universitas Indonesia. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan apa itu imunohistokimia. Silahkan dokter ya, mungkin udah pada gak sabar nih Healthizen semua untuk cari tahu apa itu imunohistokimia. Silakan dokter. Baik, terima kasih nih Dokter Dian untuk kesempatannya kepada saya untuk cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang imunohistokimia. Betul. Ya, setuju dengan Dokter Dian tadi. Saya memang ataupun kami dokter patologi anatomi, dokter spesialis patologi anatomi jarang terlihat dimanapun, tetapi memang hasil karya kami bisa digunakan di mana saja oleh pasien-pasien kanker terutamanya. Jadi kita sekarang ini khususnya untuk membicarakan kepentingan kepada pasien-pasien kanker mungkin ke depannya ya. Baik, kita coba kulas dulu ya dok yang namanya imunohistokimia. Pasti teman-teman ataupun masyarakat nggak pernah denger nih imunohistokimia atau apa itu ya yang namanya imunohistokimia, benda apa, kue apa yang namanya imunohistokimia.
Jadi imunohistokimia itu adalah salah satu pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi, dokter. Nah, seringnya tuh orang-orang ataupun kita dokter-dokter maupun masyarakat menyebutnya secara singkat itu IHK atau IHC, juga ada yang bilang seperti itu. Nah, IHK sendiri ini merupakan pemeriksaan tingkat lanjut, dok. Jadi dia boleh dikerjakan setelah sudah ada dulu pemeriksaan sebelumnya, baru bisa dikerjakan. Dan IHK ini juga merupakan suatu pemeriksaan tambahan atau khusus. Jadi hanya diperiksakan ketika dokter patologi anatomi atau dokter yang merawat pasien itu butuh untuk kajian ataupun untuk telusur yang lebih dalam lagi untuk kepentingan si pasiennya. Jadi tidak semerta-merta langsung bisa periksa atau langsung dari pasien sendiri yang minta, itu tidak bisa. Jadi harus dari dokter-dokternya yang merawat ataupun dari dokter SPPA-nya sendiri yang membutuhkan pemeriksaan ini, tapi tujuannya tetap untuk pasien yang dirawatnya tadi. Nah, kalau kita mau lihat definisinya, kita ini definisi daripada imunohistokimia itu dia adalah pemeriksaan yang pewarnaan imun atau pewarnaan ataupun pulasan ya imunologik yang mendeteksi antigen ataupun protein dari sel atau jaringan dengan menggunakan antibodi spesifik sebagai penandanya. Jadi kita punya sampel dulu nih, dok, punya sampel ataupun punya yang bahan yang untuk diperiksa itu berupa blok parafin. Yang blok parafin ini isinya itu adalah jaringan dari si pasien tadi yang sudah dioperasi ataupun dibiopsi, dilakukan tindakan kedokteran, lalu dimasukkan ke dalam blok parafin, media parafin ini, dan nanti dari media parafin ini kita lakukan pewarnaan. Nanti diharapkan dari jaringan si pasien yang sudah ada antigennya, dia akan berikatan dengan antibodi si penanda kita. Nah, nanti dari tampilan warna-warna itu yang kita kaji, dok. Apakah ada ikatan berapa persen ikatan dari antigen antibodinya, bagaimana intensitas dari pewarna yang timbul, terus berapa banyak sel-sel yang terikat di dalam apa yang terwarnai. Nah, itu yang akan menjadi penilaian kita. Nanti dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut kita keluarkan hasilnya. Nah, hasilnya itu yang akan digunakan oleh dokter-dokter yang merawat pasien tadi. Nah, itu alurnya mungkin seperti itu, dok. Kalau untuk imunohistokimia memang kalau kita bicarakan secara ilmiah agak sulit nanti diterima oleh masyarakat ya. Tapi intinya adalah kami dari patologi anatomi ingin melihat citra daripada si sel-sel tumor itu sehingga nanti ke depan ataupun nanti di perjalanan berikutnya pasien tersebut dapat diobati, dapat dilihat prognosisnya, dapat dilihat bagaimana perkembangan si kankernya ataupun terdiagnosis dengan baik. Kalaupun memang tadi awalnya masih abu-abu, oh ini nggak tahu nih penyakitnya apa memang kanker atau apakah ini infeksi. Nah, keabu-abuan itulah yang bisa kita gunakan dengan imunohistokimia ini, dok. Mudah-mudahan dengan imunohistokimia ini diagnosisnya jadi tegak, lalu akhirnya terapinya juga jadi baik, lalu nanti perkembangan dari penyakitnya ini juga bisa diikuti dengan baik, mensupport si teman-teman klinisi maupun si pasiennya juga akan terdukung. Mungkin seperti itu, dokter, untuk penjelasan imunohistokimia yang bisa saya bagikan. Oke, dok, berarti nih imunohistokimia itu merupakan pemeriksaan lanjutan ya, dok? Betul, ya? Betul. Jadi tetap pasien awalnya ketemu dulu sama spesialis onkologinya, betul, dok, ya? Betul, dokter. Nanti dilakukan biopsi terlebih dahulu ya, dok? Iya. Oke. Nah, apa sih, dok, kelebihan pemeriksaan imunohistokimia ini dan berapa lama nih, dok, biasanya para dokter patologi anatomi bisa mengeluarkan imunohistokimia ini? Baik. Jadi kelebihan imunohistokimia ini adalah dia langsung bisa mengeluarkan hasil diagnosis yang definitif, dok, final. Jadi kadang-kadang memang betul
kami di patologi anatomi bisa mengeluarkan diagnosis itu dari pemeriksaan awal, artinya pemeriksaan histopatologi ya, pemeriksaan dasar. Jadi kalau kita boleh kembali ke belakang, saya coba ceritakan. Jadi pasien, kita ambil contoh yang punya tumor ya dok ya. Jadi tumor, terlepas dari itu tumor itu jinak atau ganas, belum tahu nih pasiennya ataupun kita yang masyarakat belum tahu apakah itu tumor ganas, apakah itu tumor jinak, lalu datang nih ke dokter, entah itu dokter bedah ataupun dokter onko ataupun dokter yang lain. Nah nanti akan kemungkinan akan bisa disarankan untuk dioperasi atau dilakukan biopsi ataupun dilakukan kerokan ataupun tindakan-tindakan kedokteran yang lain ya dok. Nah hasil tindakan tersebut itu akan dikirimkan ke kami di laboratorium patologi anatomi. Nah nanti di laboratorium patologi anatomi itu yang tadi saya ceritakan, di jaringannya itu kita akan tanam di suatu media parafin. Nah nanti kita lakukan kerjakan dengan pewarnaan histopatologi dulu dok, pemwarnaan dasar. Nanti dari situ keluar tuh dok hasilnya, apakah itu suatu keganasan ataupun hasilnya suatu infeksi ataupun hasilnya bukan keganasan, tumor jinak saja. Nah, tetapi kadang-kadang karena morfologi ataupun sifat dari si sel-sel tersebut sudah sudah terlambat. Kadang-kadang ya dok ya, karena kita masyarakat Indonesia ini kadang-kadang sudah terlambat datangnya ke dokter ya. Jadi wajah daripada si tumor ataupun si sel tumor tadi itu sudah mulai tidak terlihat keasliannya. Nah, kadang-kadang dengan hasil yang tadi yang histopatologi itu tidak bisa nih kita mendiagnosis secara pasti. Kita butuh tuh dok yang namanya imunohistokimia. Nah, nanti dengan imunohistokimia ini nggak ada lagi ceritanya kita nggak tahu. Jadi langsung definitif nih. Oh, ini ternyata sel tumornya adalah A. Ternyata sel tumornya adalah B, C. Nah, dengan terdiagnosisnya seperti itu, dokter-dokter yang menangani pasien sudah bisa melanjutkan apa yang terbaik untuk si pasien tadi. Itu salah satu keunggulan daripada si imunohistokimia. Nah, kalau kita bertanya lagi, berapa lama ya kalau di Ciawi untuk imunohistokimia, kita sudah berkomitmen nih dok untuk di Ciawi karena kita sudah mendukung program pemerintah bahwa kanker itu masuk dalam program nasional prioritas penyakit. Jadi Ciawi juga ikut nih mendukung juga. Jadi kita bikin diprioritaskan dok. Diprioritaskan untuk pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan imunohistokimia. Kita berjanji 4-5 hari kerja itu sudah ada hasilnya. Artinya ketika si pasien sudah dioperasi, lalu nanti dia dikontrol pertama, dia sudah mendapatkan hasil dari histopatologi tadi, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Nanti untuk yang kunjungan keduanya atau 4 atau 5 hari kemudian hasil imunohistokimianya sudah ada. Artinya tidak terlampau panjang ya dok, berarti ya sekitar 10 hari ataupun lebih tergantung dari kesulitan. Tapi biasanya itu dalam kurun waktu seperti itu biasanya sudah lengkap dokter. Demikian dok kalau yang bisa kita. Ini ya dok ya. Lalu dok, semua pemeriksaan itu di Ciawi berarti bisa one package ya dok ya? Bisa dari mulai dokter onkologinya, bisa langsung ke berada di rumah sakitnya juga ya dok, bisa pergi keluar-keluar ya dok ya? Ya, itu juga menjadi keuntungan ataupun kelebihan dari kita ya dok ya di Ciawi. Jadi dia one stop service ya dok. Jadi begitu pasien sudah datang dengan keluhan yang tadi, kemungkinan ya contohnya ya keluhan yang tadi sampai dia definitif dan akhirnya nanti bisa diterapi yang tadi dokter ceritakan. Kalau Ciawi juga sudah punya layanan kemonya, jadi mudah-mudahan jadi pasien nggak kemana-mana nih, di situ-situ aja, di sini-sini aja. Apalagi Ciawi kan melayani masyarakat yang ada di sekitar Ciawi ya, jadi sudah meminimalisir biaya transportasi, waktu dan semuanya itu demi kebaikan si pasien tadi.
Dok. Jadi kita sudah punya labnya yang terstandar, kita sudah punya alat-alatnya yang memang sudah di atas standar mungkin ya dok ya, kalau saya bisa boleh katakan. Lalu kita juga satu lagi mungkin dok yang boleh saya banggakan adalah kita nih masih satu-satunya nih dok di Bogor ya. Kita di Bogor, di Kabupaten Bogor ada 4 rumah sakit ya dok ya. Baru Ciawi nih yang baru punya imunohistokimia. Mungkin itu informasi dari BPJS demikian ya dok ya. Kita baru Ciawi yang punya. Terus yang dari kota juga belum juga ada. Nah kayaknya sih sebenarnya kesempatan itu harusnya bisa digunakan ya sama masyarakat di Bogor. Memang membutuhkan pelayanan imunohistokimia bisa mungkin diarahkan ke rumah sakit kita dokter. Wow, berarti sebenarnya ini ya dok rahasianya. Ini rahasianya dalam menghadapi kanker nih buat pejuang-pejuang kanker ya. Ternyata ada lagi ya dok ya pemeriksaan yang lebih gold standar mungkin ya dari pemeriksaan biopsi ya dok. Mungkin dulu kan zaman saya kuliah gold standarnya adalah biopsi ya dok ya. Sekarang sudah meningkat nih dengan pemeriksaan imunohistokimia. Dan ternyata berarti imunohistokimia ini lebih tepat gitu ya dok. Betul. Target pengobatannya ya. Nah itu juga dok kelebihannya satu lagi. Kalau tadi kan kita bicara tentang definitif ya ataupun final, diagnosis yang final. Dia jadi tahu nih, oh ini ternyata adalah si A, oh ini adalah si B, ataupun ini kanker A atau kanker B. Tapi di lebihnya itu lagi adalah dia juga imunohistokimia ini juga bisa mengarahkan kepada pengobatan dok. Jadi di era kita saat ini, era yang namanya formularium nasional, era yang namanya kita sudah dibiayai oleh jaminan kesehatan nasional. Nah pemerintah memberikan panduan obat-obat yang untuk pasien-pasien tadi. Nah kebetulan ilmu pengetahuan juga berkembang dengan baik, sehingga obat-obat yang memang khusus untuk si kanker-kanker ini sudah mulai bermunculan dok. Nah tetapi biar supaya obat ini tepat guna, biasanya memang restriksinya ataupun syaratnya adalah pemeriksaan imunohistokimia ini supaya tidak salah sasaran ya dok ya. Jadi diberikan obat ini ternyata nggak cocok gitu. Jadi kalau dengan pemeriksaan imunohistokimia mudah-mudahan dia sudah klop nih, karena tadi kan yang ada saya ceritakan di definisinya ada antigen antibodi. Nah dari antibodinya, oh ini memang cocok nih obatnya dikasih. Jadi pasiennya juga tidak berlama-lama menerima pengobatan. Dia juga bisa langsung ya survive gitu, bisa lebih panjang prognosisnya seperti itu dok. Jadi memang salah satu kegunaannya tadi ya untuk terapi target tadi dok. Dok, sama di cover nggak sih dok dengan BPJS pemeriksaan imunohistokimia ini? Ya, nah itu juga itu perjuangan panjang itu dok. Akhirnya ya dok ya. Jadi selama ini memang tidak dibiayai secara terpisah, dibiayai dokter, tetapi tidak terpisah. Jadi dia di dalam satu bundling gitu. Nah di tahun kemarin itu pemerintah karena ternyata secara data itu peningkatan pasien kanker itu naik dengan signifikan dok. Terus kita ini penyakitnya juga makin beragam tentang kanker, tidak hanya payudara saja, tidak tentang paru saja, tapi banyak lagi kanker-kanker yang lain, sehingga pemerintah berpikir ini harus ditanggulangi nih gitu, dan ditanggulangi dikeluarkan tuh biayanya dok. Jadi sekarang pembiayaan IHK ini ditanggung oleh pemerintah khusus, tapi masih khusus nih dok untuk yang payudara saja dan limfoma. Untuk kanker-kanker yang lain mohon dukungannya ya masyarakat untuk membisikkan kepada pemerintah supaya ini juga bisa dikeluarkan sehingga tidak memberatkan teman-teman klinisi dalam melakukan permintaan pemeriksaan. Mungkin itu juga kabar baik dan rahasianya ya dok. Ya banyak yang belum tahu sebenarnya dok kalau itu sudah terpisah pemeriksaannya ya bisa diklaimkan secara terpisah seperti itu dok. Wah berarti nih buat
healthizen semua ya dok ya, yang mungkin keluarganya sedang berjuang menghadapi kankernya ya dok, bisa datang nih ke Rumah Sakit Ciawi dengan ada pemeriksaan yang lebih gold standar lagi ya dok, yaitu pemeriksaan IHK yang sudah tercover dengan BPJS. Namun untuk sementara ini hanya untuk di pemeriksaan payudara, tumor payudara ya dok dan tumor limfoma. Betul dokter. Oke, ini sebuah rahasia yang akhirnya baru tahu nih mungkin ya dok, masyarakat sekabupaten Bogor ya. Oke, setelah itu untuk mesinnya, alatnya sendiri itu bagaimana dok? Kita udah standar nasional kah atau bagaimana? Kita memang punya komitmen di Rumah Sakit Ciawi memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita dengan memberikan pelayanan terbaik, kita juga mempunyai alat-alat dan SDM yang terbaik juga dok. Jadi sudah terstandar. Kemarin sudah kita diakreditasi, juga sudah diterima akreditasinya ataupun diterima dari sisi laboratoriumnya, dari sisi alat-alatnya, itu semuanya sudah terstandar dokter. Jadi jangan khawatir. Semuanya berada di laboratorium patologi anatomi di Ciawi. Jadi memang banyak dok yang punya bendera bisa melayani IHK, tetapi tidak ada alatnya ataupun ada beberapa alatnya yang tidak tersedia di vaskes tersebut. Tapi kita di Ciawi semuanya tersedia. Ada semuanya, nggak ada yang tidak ada, jadi aman. Jadi keselamatan pasien itu kita jamin, begitu dokter. Luar biasa ya dok ya, untuk memberikan pelayanan terbaik nih untuk masyarakat di Kabupaten Bogor, khususnya mungkin di Bogor Selatan ya dok ya. Ini kita udah punya dokternya, kita sudah punya ruangannya, bahkan terbaru kita sudah punya loh pemeriksaannya. Yang tadi dokter Eva bilang bahwa di Bogor ini hanya ada di RSUD Ciawi, jadi kita nggak usah jauh-jauh ya dok. Mungkin dulu sempat dirujuk ke Jakarta mungkin ya dok. Betul, banyak sekali pasien-pasien yang akhirnya kita rujuk ke vaskes yang lebih tinggi ya dok ya, karena ini kan pemeriksaan lanjutan ya dok, jadi pasti akan di vaskes yang lebih tinggi. Nah dengan adanya kita sudah di sini, kita memang sudah tarafnya ya harusnya sudah demikian, karena kita punya tadi dokter onko, masyarakatnya juga banyak yang membutuhkan, jadi memang harus bisa memberikan pelayanan tersebut di Ciawi, di Bogor ini dok. Oke baik dokter. Setelah itu mungkin sudah cukup penjelasannya ya terkait apa itu IHK, kelebihan IHK itu apa. Di Ciawi ini sudah ada dengan dokter-dokter penunjang, dokter-dokter di depan layar maupun di balik layar nih ya, seperti dokter Eva ya dok ya. Ini yang belum tahu ntar dilihat ada hasil patologi anatomi atau pemeriksaan lainnya, beliau adalah orang yang membaca semua hasil-hasilnya. Nah mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan nih ya dok. Untuk teman-teman boleh, teman-teman healthizen semua boleh nih bertanya kalau masih kurang jelas apa itu tentang IHK, bagaimana pemeriksaan itu, dan di Ciawi itu seperti apa, boleh bertanya karena nanti akan ada pemenang giveaway juga untuk pertanyaan terbaik. Nah seru banget nih dok ya, dapat hadiah juga, dapat ilmu, dapat hadiah juga. Kita lanjut ke pertanyaannya dok. Baik silakan. Oke, pertanyaannya sih, apa sih pentingnya dari Instagram Vivi Aulina ya dok ya? Apa sih pentingnya pemeriksaan IHK ini dokter? Ya, tadi sudah kita bahas juga pentingnya apa ya gitu. Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, si pasien dia mendapatkan diagnosis pasti. Jadi dia tahu penyakitnya apa. Itu walaupun memang yang tadinya sudah diperiksakan dari radiologi atau dari yang lain tuh biasanya juga sudah menyertakan diagnosis si pasien, tetapi dengan imunohistokimia itu semuanya dilegalkan gitu dok. Jadi dia diagnosis pasti, kalau kita bilang itu ya diagnosis pasti, jadi melegalkan ataupun mendefinitifkan apa hasil-hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi dia biasanya memang di akhir. Jadi kalau seandainya kayak kita
belanja dok, jadi bill terakhirnya ya itu ininya, oh akhirnya resumenya atau kesimpulannya adalah keluarannya adalah ini nih gitu definitifnya gitu. Jadi final diagnosis itu sih kelebihan ataupun keunggulan daripada si imunohistokimia. Jadi memang tidak semua dok dilakukan pemeriksaan ini karena tadi itu kalau memang dokter SPPA atau dokter klinisnya sudah merasa ataupun memang sudah sesuai dengan pasien atau dengan kondisi pasien, ya dia stop. Tapi kalau memang masih dibutuhkan untuk penggalian itu, maka dia akan melakukan pemeriksaan imunohistokimia yang tadi akhirnya kita bilang oh ya nih betul semua pemeriksaan itu memang mendukung ke sini. Jadi final gitu dokter. Ya. Oke. Selanjutnya dok ya, ini dari Instagram Alfandira. Jenis apa saja sih dok yang bisa dilakukan pemeriksaan IHK, mungkin ke arah kansernya kali ya dok ya. Mungkin kan kanker nih ada banyak ya dok ya. Betul. Apakah hanya payudara ataupun limfoma aja atau bisa semuanya dok dilakukan pemeriksaan IHK? Ya. Untuk pemeriksaan kankernya sih sebenarnya semuanya udah dari semua organ sudah bisa ya dok. Tetapi memang yang masih dibiayai oleh pemerintah itu masih yang dari kanker terpisah ya, maksud saya bukan dibiayai, tapi yang terpisah pembiayaannya itu masih yang kanker payudara dan limfoma. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan imunohistokimia ini sangat-sangat banyak karena di luar negeri itu semua organ sudah diperiksakan imunohistokimia. Mengingat karena imunohistokimia ini sudah tadi ada obatnya itu dok. Jadi semua kanker bisa, mau itu kanker dari otak, dari gastro itu pencernaan ya, saluran pencernaan, lalu paru-paru, lalu buli itu kandung kemih ya dok, ginjal, lalu yang sering juga dari organ reproduksi wanita itu juga banyak dok, kanker-kanker yang dari reproduksi wanita seperti dari ovariumnya ataupun dari rahimnya, dan juga dari kanker-kanker dari sistem pernafasan, dari paru dan yang lain. Rata-rata semuanya sudah ada imunohistokimianya dok. Cuman ya itu tadi dok, memang di Indonesia dari sisi antibodinya tadi juga memang belum semuanya tersedia dan masih vaskes tertentu yang masih mempunyai. Jadi kalau dia terkena pada kanker-kanker yang tadi, memang kita akan rujuk ke vaskes yang lebih tinggi lagi dokter. Baik dokter. Berarti sebenarnya semuanya bisa ya. Betul dokter. Ya, tapi mungkin kalau untuk jenisnya yang lebih lanjut lagi kita butuh ke rumah sakit utama ya dok, seperti Cipto mungkin ya dok. Betul. Nah selanjutnya nih dokter, dari Instagram Afrindian, ada persiapan khusus nggak sih dok untuk dilakukan pemeriksaan IHK ini? Ya. Karena yang diperiksa itu adalah spesimen yang sudah diambil dari tindakan operasi. Jadi si pasiennya sih sebenarnya tidak ada persiapan apapun gitu. Jadi si pasiennya memang waktu pas di awal sudah dia dioperasi. Terus nanti pemulihan operasinya sudah dilakukan. Jadi ini berjalan berbarengan nih dok. Jadi si pasiennya tetap melakukan pemulihan pasca operasinya, dan si pemeriksaan IHK ataupun imunohistokimianya juga berjalan sendiri. Jadi tidak ada persiapan apapun. Yang dipersiapkan adalah ini yang sering saya titipkan kepada pasien-pasien nih dok. Jadi begitu mereka didiagnosis sebagai kanker, hasil pemeriksaan histokimianya itu harus disimpan baik-baik. Nah itu yang sering ketlingsut, hilang, atau bagaimana dianggap itu tidak akan dipakai lagi mungkin, ataupun namanya lembar kertas ya dok ya, tidak paham ataupun memang tidak terinformasi, itu sering hilang. Nah padahal itu dasar untuk melakukan pemeriksaan imunohistokimianya. Apalagi kalau tadi si pasien tadi itu bukan berasal dari Ciawi dok. Kalau dari Ciawi kita punya recordnya. Tadi kan karena kita one stop service ya dok. Jadi kita bisa trace dari SIM RS-nya kita. Tetapi kalau nanti dia datang, beberapa pasien yang kita layani itu adalah datangan atau rujukan dari vaskes yang lain. Sehingga
dia tuh nggak dibawa tuh dok hasil pemeriksaan awalnya. Kan ini kan pemeriksaan lanjutan ya dok ya. Terus kita bingung, aduh yang kemarin apa ya ceritanya gitu kan. Nah jadi itu dok yang perlu disiapkan itu adalah hasil pemeriksaan yang pertamanya dok harus dibawa. Berikut dengan nanti si blok parafinnya yang untuk kita periksakan. Mungkin itu dok yang perlu dipersiapkan. Betul tuh, berarti teman-teman healthizen semua jangan lupa ya dok ya kalau datang berobat wajib bawa semuanya ya dok. Iya betul, berkas-berkasnya yang banyak kalau bisa ya dok ya, di fotokopi. Kalau saya sering bilangnya tuh diliminating dok. Ya diliminating karena itu adalah tiketnya. Jadi begitu, ya maaf ya kalau begitu kita sudah terdiagnosis dengan kanker, nah ini tiket pertama ini yang harus dibawa terus kemana-mana sehingga harus diliminating memang gitu. Lebih penting dari handphone ya sekarang dok, iya, itu kalau untuk jadi kayak berkasnya ijazah ya dok ya. Kayak ijazah nggak boleh lecek ya, itu penting sekali kata teman-teman healthizen. Kenapa? Karena tadi ya dok bahwa itu merupakan langkah berikutnya ya, betul sekali. Nah dokter, ada lagi nih pertanyaan dari Instagram Frahmitasari. Apakah pemeriksaan IHK di RSUD Ciawi bisa dilakukan dari sampel berasal dari luar RSUD Ciawi dok? Dan apa memungkinkan untuk pasien BPJS? Ya, bisa nih dok dari luar. Yang tadi saya juga sudah punya banyak ya dok dari vaskes lain yang datang untuk kita layani. Bisa nanti jadi tergantung dari si pasiennya tadi apakah dia memang umum ataupun BPJS. Nah kalau untuk yang BPJS sendiri dia harus ada aturan ininya sendiri dokter, ada aturan alurnya sendiri. BPJS ya nanti diarahkan oleh teman-teman kita yang duduk di BPJS yang di sentral informasinya kita ya betul dokter. Nanti akan dipandu oleh mereka. Nanti jadi kalau sudah di ACC ataupun sudah dibantu oleh teman-teman di Sitikut nanti akan diarahkan ke laboratorium kami. Nanti kami akan kerjakan. Gitu, dokter. Berarti ini untuk Mbak atau pas nih ya Mbak Frahmi bisa sekali untuk sampel-sampel luar ya dok ya. Betul, bisa. Daripada mungkin jauh-jauh ke Jakarta. Betul. Kalau mumpung masih di Bogor nih kita bisa ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan berasal dari sampel luar dengan aturan dan dengan aturan tertentu pasti ya dok ya, pasti dengan aturan dan standar tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku ya dok. Baik, jadi tidak sembarangan bawa-bawa betul. sampelnya dok ya, itu paling penting. Jadi nanti biasa daftar seperti biasa mengikuti alur, dan untuk BPJS bisa juga ya dok ya tadi bisa. Asalkan kembali lagi ke alur BPJS-nya seperti apa ya dok ya, bisa ditanyakan di informasi center di RSUD Ciawi di gedung D ya di lantai 1. Oke, ada lagi? Cukup ya. Mungkin dokter boleh nih dok kesan pesan dan apanya ya dok, kesan pesan dan terutama pesan mungkin ya dok ya untuk para pejuang cancer yang mungkin kan kadang namanya orang cancer tuh pasti udah down ataupun bagaimana ya dok ya, bahwa gimana nih harus menghadapi cancer. Teman-teman yang sudah definitif ya ataupun sudah pernah mendapatkan diagnosis ataupun bisa membantu mempertahankan ataupun memperpanjang kesempatan untuk kesembuhan dokter. Jadi jangan berpatah semangat gitu ya. Jadi imunohisokimia ini juga adalah salah satu dukungan dari kita ya, dari kita semua, dari ilmu kesehatan untuk mendukung tadi kesempatan untuk kesembuhan daripada pasien-pasien kanker tadi. Jadi nanti obat-obatnya sudah tertuju definitif. Jadi kita ambil contoh ya dokter, kalau kayak boleh ambil contoh dari pasien kanker payudara. Nah dari pasien kanker payudara ini kita akan lakukan pemeriksaan imunohisokimia. Nanti dari hasil imunohisokimia ini dia akan mengkelompok-kelompokkan dok.
Jadi ada subtype-nya sendiri. Jadi kelompok A nanti di situ akan keluar, kalau kelompok A nanti dia obatnya adalah A. Kalau nanti kelompok B nanti dia akan obatnya dikasih yang B. Kalau dia kelompok C nanti dia akan dikasih obat C. Nanti seperti itu. Jadi itu sudah ada pakem-pakemnya ataupun sudah ada panduan-panduannya, Dok. Nah, nanti juga terlihat dari kelompok A ini bisa terinformasi bahwa ini baik kok, perjalanan ke depannya, kesembuhannya baik. Ini nanti memang tipe sel kankernya agak-agak nakal, jadi perlu rutin bertatap muka dengan dokternya. Nah, seperti itu yang akan terinformasi dari pemeriksaan imunohistokimia. Jadi dari sisi pasiennya, dari sisi dokternya itu akan informatif sekali, Dok. Jadi dia bisa melihat, ya ternyata kanker payudara yang golongan A ini lebih baik. Dia lebih baik. Nanti dokternya langsung bilang, tenang Bu, semangat, pasti ini bisa sembuh. Nah, itu kan dengan PD-nya dokter atau dengan percaya diri dokter, dokternya mengatakan kepada pasien, pasiennya juga jadi semangat, Dok. Nah, kalau udah semangat begitu, semuanya juga jadi happy. Nah, nanti akhirnya angka mortalitas yang tadi yang kita awali itu mudah-mudahan juga menurun. Iya, Dok, tidak lagi meningkat. Pemerintah juga tidak lagi khawatir dengan penyakit kanker yang terus meningkat gitu, Dok. Jadi preventifnya jalan, tetapi juga yang begitu memang sudah terdiagnosis kanker tetap juga ini kita kawal supaya dia bisa berproduktif gitu. Karena biasanya pasien-pasien kanker itu di dekade ini, Dok, 40, 50 yang masih istilahnya masih produktif ya, Dok ya. Betul. Kesian kalau seandainya tidak produktif. Jadi biar supaya produktif obatnya harus benar gitu, Dokter. Itu sih yang bisa saya bagikan. Jadi semangat kepada survive yang kanker ya, Dok, penyintas kanker. Tidak ada hal yang mustahil, semuanya pasti bisa. Wah, luar biasa sekali ya. Ini jadi untuk para cancer survivor nih harus semangat karena ya itu ya, Dok ya, pemerintah sudah memberikan dukungan penuh dan RSUD Ciawi juga sudah ikut mendukung gerakan tersebut dengan menyediakan seluruh layanan dan fasilitas di RSUD Ciawi. Baik, jadi untuk nanti teman-teman yang mungkin kurang karena waktu kita nggak bisa banyak-banyak ya, Dok ya. Nggak boleh berlama-lama ya. Nggak bisa berlama-lama gitu. Mungkin nanti dokter udah dicariin di lab soalnya, Dok. Iya betul-betul juga. Jadi nanti untuk teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan boleh sekali ya, Dok ya, untuk bertanya ke RSUD Ciawi baik melalui Instagram ataupun langsung ke informasi center kami di lantai 1 di gedung D, bisa ditanyakan perihal mungkin masih pengen tahu boleh banget boleh, atau juga bisa mendaftarkan untuk teman-teman yang keluarganya yang menjadi pejuang cancer ya, mumpung masih dini ya, Dok, apalagi paling penting ya, Dok ya, yang belum yang belum melakukan pemeriksaan IHK karena terbentur dari tadi, Dok, gitu biayanya ataupun jarak ya, Dok ya. Jadi dia sudah selesai dioperasi tapi belum dilakukan pemeriksaan, terus nunggu gitu ya, akhirnya terlambat, Dokter. Jadi mending langsung segera Dok ya. Tuh. Berarti teman-teman boleh nih datang langsung ke RSUD Ciawi. Ada jadwal pendaftaran poli dari Senin sampai Kamis di pukul 6.30 hingga pukul 11. Lalu di Jumat dan Sabtu di pukul 6.30 hingga pukul 11 siang. Nah, untuk layanan laboratorium kita ini ada 24 jam. Jadi kalau teman-teman perlu untuk lab pemeriksaan lainnya kita buka 24 jam ya, Dok. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ada kita bacakan nih ya, Dok ya. Ada pemenang giveaway-nya nih. Wow, dapat selamat kepada para pemenang. Yang pertama ada Instagram di Afriandian ya. Selamat dapat giveaway dari RSUD Ciawi. Lalu juga ada Frahmita Sari juga. Selamat dapat giveaway dari RSUD Ciawi. Nanti dapat menghubungi Instagram ataupun kontak di RSUD Ciawi. Selamat. Baik, selamat ya teman-teman. Mungkin sekian podcast hari ini ya, Dok ya. Bagi pejuang cancer tetap semangat karena banyak sekali jalan. Yang paling penting yaitu ya, Dok ya, harus semangat. Imunitasnya baik ya, Dok. Jadi bisa
semakin berjuang untuk mengalahkan kansernya ya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk ikuti acara PDKT selanjutnya dengan mungkin tema-tema yang akan jauh lebih menarik, lebih informatif. Nanti akan kami infokan kapan lagi nih podcastnya. Jadi stay tune terus untuk cari informasi di Instagram RSUD Ciawi, YouTube RSUD Ciawi, ada Facebook di RSUD Ciawi, dan Twitter di rsudciawi.official. Jadi teman-teman boleh nih cari informasinya di situ. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe, share, dan semua sosmed dari RSUD Ciawi. Dokter, terima kasih banyak ya Dok atas waktunya. Dokter Dian juga sukses selalu. Amin. Makasih ya Dok waktunya, informasinya, dan akhirnya terbuka semua nih rahasia yang ada. Rahasia-rahasia yang ada untuk para pejuang kanker kita. Baik, kita tutup acara podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.